teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Bogor Ciganjur yang saya hormati, dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di kesempatan kali ini yang kita pelajari halaman 31 sampai 32 insya Allah mengenai At-Tawfiq bainat Turath wa Tajdid, rekonsiliasi antara tradisi dan pembaruan. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tawfiq bainat Turathi wa Tajdid. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid-darain amin. Wa ya'ni hadzal mauqifu tsalits, yang dimaksud dengan sikap ketiga ini, al-akhdhu minal qadimi ma yattafiqu ma'al asri, mengambil dari yang lama sesuatu yang selaras dengan masa kini, wa irja'ul jadidi lima qayisil qadim, dan mengacukan yang baru pada neraca-neraca masa lampau. Ini sikap yang ketiga, ya, mauqif ats-tsalits. Sikap yang pertama adalah pengagungan terhadap tradisi saja. Sikap yang kedua adalah pengagungan kepada hal-hal yang baru saja. Nah, ini sikap yang ketiga, yaitu mensintesiskan, merekonsiliasi atau mengharmonisasi antara tradisi di satu sisi dan modernisasi atau pembaruan di sisi lain. Yang lama dan yang baru itu diupayakan selaras. Apa pengertiannya menurut Hanafi? Ini adalah al-akhdu minal qadim ma yattafiq ma'al asri, mengadopsi dari tradisi lama yang sesuai dengan masa kini. Yang lama itu tidak diambil semuanya, hanya yang selaras dengan yang masa kini. Mungkin kayak di NU ada al-muhafadhah ala qadimi sholih, ya, menjaga sesuatu ya yang lama yang bagus lah, ya, menjaga hal-hal lama yang bagus. Artinya yang lama hanya yang bagus yang diambil. Nah, di sini yang bagus itu apa? Lebih definitif sebenarnya dibanding definisi NU, masih umum sekali. Muhafadhah, menjaga yang lama yang bagus. Oke, bagus sih, ya. Tapi kemudian ini kan sebenarnya perlu ada rasionalisasi lagi. Oh, yang bagus berarti ada yang buruk. Sebenarnya ada kayak gitu. Tapi nggak tahu di NU kita diajari juga nggak ya? Biasanya kita hanya mengatakan ya udah, yang lama yang bagus itulah yang kita jaga. Tapi berarti ada yang lama yang buruk, ya. Mungkin kalau di ceramah-ceramah tentang kenapa ada selamatan itu suka diungkap itu para dai yang paham ilmu sejarah Nusantara, ya. Selamatan kalau dulunya kan sebelum Islam hadir di Nusantara ini, ya, bukan selamatan dalam pengertian yang seperti kita kendurian itu yang dimakan manusia kayak gitu, ya. Serem lah. Tapi kemudian diubah menjadi oke, kita selamatan ini ya sedekah, kan? Sedekah untuk bersama. Itu sebagai contoh. Itu ada yang muhafadzahnya apa ya? Orang ngumpul-ngumpul, silaturahim, kan dijaga, ya. Sedekahnya dijaga. Tapi makan manusia, nah itu kodimi toleh, ya kan? Yang lama yang buruk itu ditinggalkan. Artinya memang ada filterisasi terhadap tradisi. Tidak semua yang lama itu bagus. Ada yang bagus dan ada yang buruk. Nah, hanya yang
bagus yang kita ambil. Yang bagus itu apa? Hanafi bilang mayattafiku ma'al asri, sesuatu yang selaras dengan masa kini. Kita perlu apa sekarang? Misalnya gini, tentang politik lah. Apakah kita perlu khilafah? Gitu. Atau kita perlu apakah kita perlu sistem politik yang turun temurun, ya, dari orang tua ke anak, gitu kan? Itu kan terjadi tuh berabad-abad, dari mulai dinasti Umayyah sampai dinasti Ottoman. Atau kita menggunakan sistem yang ala Madinah, Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, ya. Itu bukan seorang ayah memberikan kekuasaan ke anaknya, tapi ke siapapun yang punya kapasitas menjadi pemimpin, meritokrat. Nah itu tadi. Ini kan ada dua nih. Mana yang soleh. Kita di Indonesia, kita umat Islam, kemudian NU lah terutama. Ya kita milih yang model Madinah, ya istilahnya masyarakat Madani. Khilafah kita nentang kan? Kita cenderung nentang karena itu siapa yang berarti kita mau mencari raja yang kemudian seperti Turki Utsmani, ya saat ini ngimpi itu, ya hal itu ngimpi. Nah itu sebagai contoh. Oke ya. Yang kedua, wa irja'ul jadid lima qaisil qadim, dan mengembalikan yang baru kepada neraca-neraca yang lama. Ini juga sama berarti. Yang baru itu tidak langsung diterapkan gitu saja. Tak semua yang baru itu bagus. Sebagaimana tidak semua yang baru itu buruk, ya. Tapi ini kan seolah-olah yang baru itu bagus. Padahal ada juga hal yang tidak selaras untuk kita. Nah, ukurannya adalah neraca-neraca lama. Nilai-nilai yang kita miliki di tradisi kita. Ya. Apa ya? Local wisdom lah kayak di Indonesianya. Local wisdom itu menjadi penyaring terhadap sesuatu yang baru yang hadir kepada kita. Sama, artinya tidak hanya yang lama yang perlu disaring, yang baru pun harus disaring. Dan ini penyaringnya apa? Selain dengan kebutuhan kekinian, kedisinian, juga nilai-nilai yang sudah berlaku di kehidupan kita. Ya, kayak contoh misalnya apa ya di Indonesia ya? Soal pakaian perempuan lah, itu kan tadriji di Indonesia. Kalau kalian baca Arok Dedesnya Pramoedya Nanatatur, ya, situ kalian akan temukan bahwa sebelum Wali Songo Islam hadir di Indonesia, itu pakaian laki dan perempuan sama-sama nutupnya cuma sampai sarung. Jadi cewek itu seperti laki-laki, dadanya kelihatan. Dan itu masih berlaku di Bali loh, sampai era-era penjajahan Belanda itu masih ada. Ya, masih ada itu. Foto-foto Bali lama itu laki perempuan sama-sama, artinya dada itu bukan dianggap aurat. Kemudian ada kemben, ya kan? Itu tuh bagian udah mulai lumayan loh. Artinya zaman Wali Songo itu kemudian naikin ke atas. Tadinya ke bawah loh, Mas. Naik ke atas. Kalau bayangkan awalnya langsung disuruh pakai jilbab, itu jilbab syar'i gitu, loncat semua loh. Orang nggak mau masuk Islam. Lagi pula pakaian masih terbatas. Bertahap, kemben, lama-lama pakai kebaya. Kebaya itu kalian kalau lihat, ibu saya dulu masih suka pakai kebaya. Itu kebaya itu ini loh, kalau broklat tuh masih agak nerawang loh. Masih agak nerawang, agak transparan. Iya. Tapi nggak masalah. Kerudungnya kayak Bu Sinta begitu, ya kan? Dan nggak masalah. Itu apa namanya? Ya mengikuti kedisinian. Aspek apa namanya kedisinian menjadi penting. Itu kita ngomong tradisi Indonesia ya. Jadi Arab pun dianggap baru di Indonesia. Arab pun dianggap sesuatu yang baru. Jadi,
Arab yang baru. Jilbab seperti sekarang ini Mas, yang kalian lihat itu baru tahun 80-an lah. 80 setelah revolusi Iran, revolusi Islam Iran itu baru pakai jilbab. Dan itu sempat dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Jadi dulu itu jilbab sempat dilarang. Sekarang balik ya. Sekolah-sekolah negeri malah disuruh pakai jilbab. Nah, ini ngebalik gitu. Sehingga terjadi diskriminasi. Kalau dulu yang didiskriminasi adalah orang yang pakai jilbab, kalau sekarang yang didiskriminasi orang yang nggak pakai jilbab. Nah, ini juga sebenarnya perlu apa namanya kritik sosial kebudayaan juga. Ya. Artinya kita tadinya mayoritas tapi kemudian secara budaya minoritas tapi kemudian jadi mayoritas yang kemudian represif. Itu juga nggak sehat ya. Artinya ini maqais al-qadim itu penting juga. Oh, ukuran-ukuran yang contoh misalnya gini. Sebenarnya kalau di Al-Qur'an itu yang benar-benar diwajibkan untuk berhijab dan seterusnya itu kan istri-istri Nabi ya. Dan itu juga untuk membedakan antara budak dengan orang merdeka semacam itu. Tidak yang kemudian semua bukan ukuran yang apa ya yang menentukan keberislaman seseorang gitu loh. Kalau di Indonesia ini seolah-olah kalau belum pakai hijab itu belum Islamnya belum kafah gitu kan ya, semacam itu. Nah ini nih irja al-jadid lima qais al-qadim ya. Kalau yang barat ya tadi kita melihat kalau di Arab yang baru itu utamanya Eropa ya. Yang Eropa ya diukur dulu ini cocok nggak hal-hal kayak gini untuk kita semacam itu. Oke. Fahuwa mauqifun syar'iyyun. Sikap ketiga ini ya, rekonsiliasi antara tradisi dan modernasi itu mauqifun syar'i, sikap yang legal minan nahiyatin nadhariyah, dari aspek teoritis. Yawaddu ayyastau'iba mazaya kilal mauqifaini sabiqain. Sikap ketiga ini yawaddu ingin ayyastau'iba untuk mencakup mazaya keunggulan-keunggulan kilal mauqifaini sabiqaini, masing-masing dari dua sikap yang telah lampau tadi. Wa ayyatakhalla an uyubihima, dan hendak meninggalkan atau mengosongkan dari kekurangan-kekurangan keduanya. Ini sungguh-sungguh sikap yang ketiga itu berupaya untuk mengambil sisi-sisi yang baik dari tradisi lama maupun dari pengetahuan atau kebudayaan yang baru. Yang bagus dari dua-duanya ambil. Tapi juga sekaligus hal yang buruk dari dua-duanya ditinggal. Penentunya ya orang masa kini, kan? Kita bukan budak masa lalu, sebagaimana kita juga bukan budak produk budaya luar. Kitalah yang menentukan. Di sini murni Aufgehoben ya kalau bahasa Hegel-nya. Suatu sintesis. Sintesis itu ya yang diambil hanya yang bagus. Dua hal yang bertolak belakang itu dipertemukan, hanya diambil yang bagus-bagusnya saja, yang jeleknya dibuang semacam itu. Dan seperti yin dan yang, artinya dalam sesuatu itu ada unsur baiknya, ada unsur buruknya, ya kan? Ada hitam dalam putih. Kalau misalnya ngeliat ya, yang ini dia. Di dalam putih ada hitam, titik hitam. Itu. Di tradisi itu taruhlah putih ya, ada hitamnya di situ. Kita harus ingat juga bahwa yang hitam harus dibuang. Taruhlah yang baru itu dianggap buruk ya, taruhlah ya misalnya dari barat hitam,
tapi di situ ada putihnya, putih yang diambil macam itu. Nah, kemampuan untuk mengsortir kebudayaan ini nih yang sebenarnya kerja keras ya, mana yang boleh, mana yang tidak, semacam itu ya, mana yang kita ambil, mana yang tidak. Ya kayak kita sekarang ini sebenarnya kan rekayasa budaya kayak gitu susah sekali ya. Kita cenderung di Indonesia ini, di dunia secara umum ya kalah dengan massa kan. Kita sekarang itu kalah dengan massa. Alih-alih massa itu dikendalikan, sekarang itu kita dikendalikan oleh massa. Ya kasus Gus Miftah misalnya itu ya. Itu kita justru tersedot ke situ, semuanya itu kan. Oke lah, salah, tapi kemudian seolah-olah gimana semuanya itu. Ya ada padahal seyogianya beberapa orang yang berpengetahuan semacam itu tuh merekayasa, tapi saat ini tuh berat sekali. Orang-orang kuat sekalipun di suatu negeri itu ya cenderung kalah ya, cenderung kalah. Yang mungkin cukup kuat dan tahan lama ya Pak Jokowi dulu ya. Pak Jokowi kan dibully ampun-ampunan ya, tapi nyantai aja. Tapi ternyata di akhir kepemimpinannya beliau juga tembus juga. Tembus juga ya, buliannya itu tembus. Ya itu sebagai contoh, karena memang berat sekarang ini. Ada the death of expertise, iya ya, kematian orang-orang pakar, bisa dibilang kayak gitu. Suara yang terbanyak itu yang kuat, dan itu bisa ngancurin. Padahal ada tugas sosial budaya yang berat, yaitu apa? Tadi kalau kayak di NU istilahnya muhafadhu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Mengambil hal-hal yang kalau di sini sebutkan mengambil hal-hal yang lama yang masih relevan dengan sekarang, dan juga mengambil yang bagus dari yang baru yang disesuaikan dengan kebudayaan kita, tradisi lama kita, dan itu tuh berat ya, berat. Oke. Waqad abbarul katsiruna an nawayahum. Banyak orang yang mengungkapkan niat mereka lil qiyami bihadad dauri, untuk melaksanakan peran ini ya, tadi yang tentang bagaimana mengambil yang bagus dari yang lama dan juga yang bagus dari yang baru, serta meninggalkan yang buruk dari keduanya, menggabungkan kebaikan-kebaikan lama dan baru. Lakin i'lanun nawaya syai'un wa tahqiquha syai'un akhar. Tapi mengungkapkan niat itu sesuatu dan merealisasikannya adalah sesuatu yang lain. Belum tentu niat yang diungkapkan itu kemudian terrealisasi dengan baik, maksudnya. Khosotan, khususnya law tamma dzalika bi uslubin khitabiyin, terutama apabila pernyataan niat itu diungkapkan dengan gaya bahasa retoris, lebih gak jelas lagi. Kita harus mengambil yang tadi lah, kita ngomong al-muhafadhu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadil aslah, itu kan sebenarnya gerambiang, Mas. Apa yang dijaga lama NU misalnya gitu. Kita paling ngomongnya soal tahlilan, ya kan? Manakiban, Maulid Nabi, hal-hal kayak gitu, ya kan? Bil jadil aslah apa yang diambil itu tuh sebenarnya lebih bernuansa khitobi, retoris, ya. Realisasinya seperti apa? Seharusnya kan al-ahdu bil jadidil aslah. Kita maju, benar-benar maju gitu. Ya, benar-benar dahsyat lah. Yang lama, contoh
berhasil dalam menerapkan konsep al-muhafadhu ala qadumi sholih wal akhdu bil jadil asla itu Jepang. Jepang itu Hanafi ada di satu bukunya berjudul Islam in the Modern World, itu dia mengungkap itu bahwa salah satu negara yang sungguh-sungguh berhasil dalam merekonsiliasi tradisi dan peradaban itu ya Jepang. Tradisi apa namanya, bukan sumo, apa sih namanya, tradisi apa kalau mereka ya tradisi Jepang yang dengan segala sopan santun dan kedisiplinannya itu dijaga, tapi teknologinya juga luar biasa. Itu apa namanya, dahsyat lah ya. Tidak hilang. Jadi kejepangan itu tidak hilang ya. Justru mereka bisa mempengaruhi negara lain dengan budayanya. Itu kemudian sama Korea juga melakukan hal yang sama. Itu tradisi-tradisi Koreanya itu masih ada, tapi kemudian kemajuannya luar biasa. Kita sebenarnya mungkin aja ya, tapi sempat kita itu tidak begitu bangga dengan tradisi kita, dan tidak muncul, tradisi itu tidak menjadi apa namanya driver bagi pergerakan kita. Jadi ya nggak berimbang. Nah, makanya tadi kita paling banter kalau kayak di NU ya masih khitobi itu, muhafadhu ala qadim as-sholih wal akhdu bil jadidil aslah, masih retoris ya. Fa idza tamma syai'un, apabila suatu realisasi itu selesai ya, fa imma yatimmu lihisabil qadim, kadang yang direalisasikan itu selaras dengan penilaian lama. Wa bidzalika yarju ilal mauqifil awal, dengan demikian ia kembali kepada sikap yang pertama, yaitu mengutamakan yang lama. Mungkin kayak ini kasusnya di NU nih ya. Kita mengatakan antara yang lama dan yang baru, tapi lebih kuat kemana? Lebih kuat ke yang lama kan misalnya. Kenyataannya gitu kan. Maka sebenarnya kita tidak 100% berada di tengah, tidak seperti Jepang tadi. Kita masih lebih dekat ke mauqifil awal, yaitu orang-orang tradisionalis ya. Wa imma lihisabil jadid, atau realisasi dari niat untuk merekonsiliasi tradisi dan pembaruan itu condong kepada yang baru ya. Bidzalika yarju ilal mauqifits tsani, dengan demikian ia kembali merujuk kepada sikap yang kedua, yaitu sikap yang mengagungkan kebaruan. Nanti akan muncul di sini orang-orang yang berusaha untuk berinteraksi dengan tradisi, tapi kemudian titik tekannya lebih ke kebaruan. Jadi nanti tradisi itu diseret-seret kepada hal-hal yang baru dan memperkosa tradisi juga, dan itu tidak sehat ya. Oke. Lidzalika, oleh karena itu, baqiyatil muskilatu, persoalannya tetap tahtaju ila dirasatin, membutuhkan kajian, wa ila tahdidis sillah ad-daqiqah, dan perlu pendefinisian hubungan yang ketat baina turathi wat tajdid, antara tradisi dan pembaruan. Binadratin ilmiyatin, dengan sudut pandang ilmiah, baidatin angkulli hitobatin, yang jauh dari segala bentuk retorika, au antahqiqi ayati maslahatin syahsiyat, atau jauh dari pewujudan kepentingan personal. Karena itu tadi ternyata persoalannya masih besar ya. Karena ada orang yang menyatakan merekonsiliasi tradisi dan pembaruan, tapi ada yang bias kepada yang lama. Kayak kita lah, biasnya sebenarnya lebih ke lama kita. Ada yang biasnya kepada hal yang baru. Nggak tahu kalau di Indonesia nggak begitu ini ya, nggak begitu. Kalian nanti bisa ini
mengusulkan, ada nggak misalnya tadi upaya untuk menggabungkan keduanya tapi lebih kuat ke yang baru, yang akhirnya memperkosa yang lama, misalnya itu. Nah, artinya persoalan masih berat ya tentang tradisi dan pembaruan, kata Hanafi. Perlu dilakukan tinjauan ilmiah lagi yang tidak retoris dan tentu saja tidak hanya mementingkan kepentingan personal. Oke. Artinya objektif ya. Kemudian berusaha untuk tidak bias. Di sini ilmiah itu artinya satu, tidak bias ya. Tidak bias ke tradisi atau pembaruan. Kemudian juga tidak hanya retoris. Tidak hanya retorika itu kan menyenangkan orang ya, seolah-olah retorika itu benar dan salah nggak penting. Yang penting orang seneng, itu retorika ya. Ketawa, makanya kalau misalnya itu kan di retorika orang yang penting ketawa ya. Iklan lah, iklan itu kan retorika prinsipnya ya, membujuk, merayu. Kayak misalnya iklan sampo, saya pernah cerita kalian. Taruhlah apa namanya, pemeran samponya sampo cowok, sampo metal dulu kan, untuk rambut panjang. Bintang iklannya Mas Faik misalnya gitu kan. Ingin rambut seperti saya misalnya. Nah itu pingin rambut panjang saya gitu. Itu apa namanya, di iklan itu ya seolah-olah rambut panjang cowok ini karena make sampo itu ya, padahal dia udah panjang dulu baru jadi brand ambasadornya sampo kan gitu kan, nggak dibalik gitu. Apa namanya, seolah-olah kita dikasih bayang-bayang, oh kalau make itu maka jadi kayak dia, padahal nggak, dia udah jadi kayak gitu. Ini sekedar apa namanya ya, jualan. Nah itu khitobah, berjauh dari kebenaran sebenarnya, lebih ke hal-hal yang menyenangkan saja. Nah, penipuan, kadang ada penipuan dalam retorika itu, kadang ada penipuan. Nah, ini kajian tentang tradisi dan pembaruan, Hanafi dorong agar jauh dari situ ya, dan jauh dari kemaslahatan personal. Mungkin nanti akan muncul di sini ya. Kita lanjut. Waqad dhaharat iddatu muhawalatin jadatin liturathi wat tajdid. Telah muncul banyak upaya yang serius pada tradisi dan pembaruan, pada penelitian tentang tradisi dan pembaruan. Tatimmu bitori kota ini, yang selesai dengan dua cara. Pertama, at-tajdidu minal kharij, pembaruan dari luar. Nanti yang kedua adalah at-tajdidu minad dakhil, pembaruan dari dalam ya. Pembaruan eksternal nih yang pertama. Dalika antoriki intiqai madhabin urubiyin hadithin au mu'asir, yaitu dengan cara menyeleksi aliran pemikiran Eropa yang modern atau kontemporer, tumma kiasit turothi alaihi, kemudian mengkomparasikan tradisi dengan madhab Eropa itu ya. Wa ru'yati hadzal madhabil mangkul fi turothinal qadim, dan melihat mazhab yang dinukil itu terdapat di dalam tradisi lama kita. Wa qad tahaqqaqa min qablu, dan yang baru itu telah terrealisasi di masa lampau. Ini metode yang pertama ini adalah, gerak pertamanya itu mempelajari aliran-aliran pemikiran Eropa ya. Mesir, apa namanya, Eropanya utamanya adalah Prancis ya. Kemudian intiqo, diseleksi, dipilih. Setelah itu, setelah dipilih nanti dibandingkan ya. Taruhlah misalnya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, A, B, C, D, E ya.
Nanti kemudian dipilih taruhlah yang C. Ya, C ini tradisi baru ya. C. C ini kemudian nanti dikomparasikan dengan ini tradisi lama. Taruhlah ini C1, ini C2 ya. Dikomparasikan. Kemudian nanti apa? Ru'yati hadal mangkul fituratina, melihat bahwa tradisi yang lama ini udah ada di tradisi baru ini udah ada di tradisi kita ya. Wa min thamma, dengan demikian naftakhiru, kita bangga bi annana wasolna ila ma wasala ilaihil urubiyun al muasirun. Kita bangga bahwa kita telah sampai kepada sesuatu yang dicapai oleh orang-orang Eropa kontemporer bi asroti kurun atau aktar 10 abad atau lebih mingkobel sebelumnya ya. Tadi ini tradisi baru, tradisi lama. Dari sini maka bangga ya. Fahunaka, maka di sana muncullah Aristiyah liberaliyah, Aristotelianism liberal ya, Aristotelian liberal ya. Wamadiyah istirokiyah, materialisme sosialis ya, sosialisme. Wadikartiyah istilahiyah, kartesianisme reformis. Wakantiyah akhlakiyah, kantianisme etis. Wamarkisiyah ghorbiyah, dan marxisme barat. Sahsoyaniyah islamiyah, personalisme Islam. Wawatiyah usuliyah, dan positivisme radikal. Ini contoh yang saya tahu. Saksoniyah islamiyah itu pemikirnya namanya Lahbabi, orang Maroko. Saksoniyah itu salah satu aliran berpikir di Eropa ya. Dia kemudian mencari personalisme ini udah ada di tradisi Islam, lantas kemudian diungkapkan. Atau yang terkenal ini deh, eksistensialisme ya, eksistensialisme. Kalau di Arab itu yang terkenal sebagai eksistensialis Arab adalah Abdurrahman Badawi. Kemudian dia nanti mencari eksistensialis itu kalau di Islam seperti apa gitu. Contoh misalnya gini, yang paling kuat adalah Mullah Sadra ya. Kalau Mullah Sadra itu mendahulukan eksistensi daripada esensi. Nanti lawannya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mendahulukan esensi daripada eksistensi ya. Mahiyah qoblal wujud itu ingda Ibnu Sina. Kalau menurut Mullah Sadra lah, wujud awalan, ada dulu baru esensi dihadirkan. Nah itu apa namanya? Taruhlah eksistensialis, ketemu eksistensialis ya. Kemudian di sini ketemu Mullah Sadra, gitu loh. Ketemu esensialis. Sini ketemu dengan Ibnu Sina misalnya. Nah ini kemudian naftakhiru bih ya. Bangga lah. Ada bagusnya juga sih, tapi memang ada betulnya bahwa eksistensialisme itu gak ada apa-apanya sama Mullah Sadra. Ibnu Sina mendahului gagasan-gagasan esensialis, memang ada betulnya. Tapi yang jadi persoalan adalah di tradisi lama kita, gagasan-gagasan ini cuma jadi intellectual exercise, latihan berpikir doang gitu loh, nggak jadi apa-apa. Kalian teman-teman, ini ada Mas Faik kan di Sadra juga belajar tentang asolatul wujud itu kan, apa marotibul wujud ya kan kayak gitu. Itu udah sampai situ doang. Kemudian ini gopo gitu, nggak jalan gitu. Realisasinya nggak jalan.
teorinya dahsyat lah, dahsyat. Padahal ini kalau dulu jadi, Bas, bisa jadi hal yang lebih real gitu. Kalau kita ya cuman bangga doang, ya, buat ini gagasan yang dibahas saat ini itu udah ada bahasannya. Atau contoh yang lain itu loh, Derrida, ya, Jacques Derrida, itu kemudian dicarikan relevansinya, korelasinya dengan Ibnu Arabi. Sebagai contoh gitu. Ini Ibnu Arabi, Derrida ini cuman catatan kakinya Ibnu Arabi misalnya kayak gitu. Iya, oke. Tapi so what ya? Selanjutnya apa gitu? Ini eksistensialisme itu konkret ketika era pasca perang dunia, ya, eksistensialis itu sangat dibutuhkan. Orang perlu pembelaan atas individu, keberadaan manusia sebagai manusia, sebenarnya itu. Jadi ini jelas. Bahkan kemudian muncul ke gerakan feminisnya kan, ada Simone de Beauvoir gitu kan, macam itu. Tentang kita itu eksis, kemudian kita sendiri yang mendefinisikan diri kita, semacam itu. Itu jelas-jelas real ya kebutuhannya. Oke. Kita lanjutkan. Wahia ittijahatun nasa'at ba'da an istata'a adadun minal bahithin adhhab ilal kharij fi bi'tsatin ula. Sikap yang membarui tradisi dari luar tadi adalah orientasi tijahat nasyat yang muncul ba'da anistato'a, setelah mampu siapa adadun minal bahithin, sekelompok peneliti, adhihaba ilal kharij, pergi ke luar negeri, fi bi'tsatin ula, di delegasi pertama. Delegasi pertama itu minggu lalu sudah saya sebutkan, yaitu era penerjemahan kedua. Eranya Muhammad Ali Pasha memimpin Mesir dan kemudian mengirim orang-orang Mesir untuk belajar ke Perancis, di mana Rif'at Tahtawi menjadi pembimbingnya, ya, jadi pemimpinnya. Dan dari situ akhirnya mereka melakukan penerjemahan dan pengadopsian gagasan dari Eropa. Wa ta'allamu al-madahibas sa'idah. Mereka mempelajari aliran-aliran yang dominan fidzalikal waqti, di masa itu. Au naquluha, atau kita katakan tabqan lil mazaj wal thaqafah, ya. Sesuai dengan watak wal bi'ati, dan lingkungan, wa thaqafati, dan kebudayaan. Thumma roja'u yurawwijuna lil mangkul. Kemudian mereka kembali dan mempopulerkan kebaruan yang dinukilnya itu. Nah, tadi bi'sah yang pertama, dan kemudian bergelombang-gelombang selanjutnya, termasuk Hasan Nafi juga kan belajarnya di Sorbonne, yaitu belajar aliran-aliran yang dominan di sana. Tadilah Babi belajar personalisme, kemudian tadi Badawi belajar eksistensialisme, nanti ada Abdullah Laroy Abdullah Al-Urwi, tapi kalau terkenalnya Abdallah Laroy, itu dia Marxis, ya. Ketemunya apa di sana? Akhirnya kemudian mereka memilihnya sesuai dengan karakter mereka atau sesuai dengan subjektivitas mereka, ya. Saya lebih nyaman nih dengan eksistensialis, ya udah dipilih oleh Badawi. Atau tadilah Babi memilih personalisme, ya dia pilih. Oke. Atau Laroy memilih Marxisme, ya. Sesuai dengan lingkungannya dan kebudayaannya. Tapi ini paling tidak
dalam subjektivitas mereka itu yang diadopsi ini cocok lah. Sampai sekarang juga sampai akhir lah ya. Nggak tahu sekarang ya. Paling tidak zaman saya masih di Mesir itu kayak contohnya ada Ali Harb ya. Ali Harb itu sangat sangat Derridean sekali dia ya. Metodenya adalah tafkik. Tafkik itu dekonstruksi. Semua pemikiran pemikir Arab kontemporer itu ya dikritik semua oleh Ali Harb ya. Siapa misalnya Abid Al-Jabri ya, itu cenderung menggunakan metode-metode Foucault ya. Ada unsur strukturalisnya juga iya ya. Strukturalis dan utamanya sih strukturalis ya. Strukturalis ada Foucault ya. Ada bukunya itu Michel Foucault fil Fikr al-Arabi al-Mu'asir, ada satu bukunya. Itu oke, macam itu. Mereka milih ya sesuai dengan kecenderungan mereka. Kayak Hanafi sendiri memilih fenomenologi. Ya mungkin bagi dia nyaman dengan fenomenologi. Oke. Kemudian setelah pulang ya dia mengkampanyekan dan mempopulerkan itu. Ada Zaki Najib Mahfud ya. Zaki Najib Mahfud, bukan Najib Mahfud, Zaki Najib Mahfud kalau salah. Zaki Najib Mahfud. Ya. Itu beliau positivisme logis. Itu juga sama. Karena beliau belajarnya di Inggris, di Britania Raya. Wa ba'dahinin, di kemudian waktu, wajadu anfusahum aidon fi bi'atihimil mahaliyah. Mereka menemukan diri mereka di lingkungan lokal mereka. Falam yang takiru laha mungdul bidayah. Mereka tidak mengingkari mazhab yang dominan dari Eropa tadi dari awal. Au tanakkaru laha, atau mereka mengingkarinya. Jadi ada dua nih nanti ya. Bi'sat ini nanti Bi'sat ya benar. Ini ada yang menolak ya. Ada yang menerima tradisi barat tadi. Ya. Nah, tapi dua-duanya nanti kemudian tuma'awadul hanin ilal madi. Mereka merasakan rindu ya kepada tradisi lama. Awada itu sebenarnya membiasakan ya. Tapi ini kita lanjutin aja. Kata kunci adalah hal haninnya itu ya. Mereka merindukan masa lampau, tradisi lama. Ba'daktisyafi ikhtirabihim wan aizalihim anitsaqafa al-qaumiyah. Setelah mereka menyingkap keterasingan mereka dari kebudayaan nasional. Mereka akhirnya sudah bahas kemana-mana. Akhirnya kangen dengan tradisi sendiri ya. Kenapa? Salah satunya karena mereka kemudian terasing. Ini orang ngomongin apa ya? Mereka nggak bisa, di Indonesianya misalnya nggak bisa ngikut tahlilan, nggak bisa kendurian, itu bingung gitu. Karena terlalu sekuler misalnya kan. Mereka kemudian kelihatannya asik juga deh ikut tradisi-tradisi yang ada sebenarnya itu. Dan tidak hanya ikut, tapi juga mengkajinya. Kemudian aurubama ala aswa'i takdir, atau yang paling buruknya adalah taba'an lit tayar wa dukhulan fit tayari thaqafa al watoni. Mereka ikut arus saja, kemudian masuk ke dalam arus kebudayaan nasional ya. Ada yang memang dia rindu untuk kembali kepada tradisi lama, tapi ada yang dia mempelajari tradisi itu ya karena ikut-ikutan aja. Wah, ini lagi rame nih, lagi viral nih ya. Setelah tahun 65 itu emang di Timur Tengah vibe-nya itu ya ngaji tentang tradisi dan peradaban.
tradisi dan modernitas. Kenapa? Karena Arab kalah lawan Israel 3 kali, ya. Utamanya 2 lah yang paling parah itu. Tahun 47, kemudian tahun 68 atau terbalik. 48 sama 67, ya. 48 dan 67. Ya. Itu apa namanya? Yang 67 itu yang kemudian terpukul, akhirnya mereka kemudian apakah ada yang salah dengan tradisi kita? Dari situlah kajian tentang tradisi dan pembaruan menjadi viral lah zaman sekarangnya. Nah, itu mungkin ada orang yang kejeblos ke situ, lagi viral nih, bahas aja yuk gitu. Wa ahoduha fil atibar. Mereka pun mempertimbangkan kebudayaan nasional itu, tradisi maksudnya, ya. Wadarosu aturoth, mereka mempelajari tradisi bimangduri madhabihim, ya. Bimangduri madhabihim, dengan sudut pandang madhab mereka yang tadi, madhab yang diambil ini, ya. Mereka memperhatikan tapi dengan sudut pandang yang mereka sudah pelajari di Eropa. Al-mangkul, yang dinukil dari luar. Walakinan niyah lam takun ma'kudatan awalan lituras wa tajdid. Tapi niat mereka yang pertama bukanlah terpancang untuk mengkaji tradisi dan pembaruan. Bal khodoat, melainkan niatnya itu tunduk imma litatawur al-fikri, karena perkembangan pemikiran, lil bahith, bagi si peneliti itu sendiri, aulitanawu'i kitabati, atau untuk memberagamkan tulisan si peneliti tadi, auruhbatim minhu fi adati ta'aklum ma'abiatihi at-thaqafiyah, atau keinginannya untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan kebudayaannya, warafdihi ayyakuna dairatan munazilatan hamisyatan ghoribatan anit turathil qadim, dan dia menolak untuk berputar keluar, tersisih dan terasing dari tradisi lama. Ya, ini orang-orang yang tadi ya awalnya hidup di Eropa atau masuk dalam tradisi Eropa sedemikian rupa, itu mulai mempelajari tradisi, tapi ya bukan karena untuk tradisi itu sendiri, ya. Bukan juga untuk memperbaruinya, tapi semata-mata ya karena dia satu itu pemikirannya mulai berkembang, tadinya anti tradisi, kemudian tradisi perlu dikaji deh. Zaki Najib Mahfud itu salah satunya modelnya kayak gitu. Kemudian untuk memberagamkan tulisannya tadinya tentang filsafat aja, kemudian sekali-kali nulislah tentang Islam Nusantara misalnya gitu. Atau untuk beradaptasi saja, ini terlalu ngawang-ngawang nih saya selama ini, mulai deh bahas sesuatu yang relate dengan kedisinian, ya, supaya tidak munazilah hasyimiyah ghoribah, tidak terasing, ya, tersisi dan terasing dari tradisi lama, biar relate saja. Oke. Wa yakunul katibu dakhilan ala mujtama'ihi. Penulis yang semacam tadi itu menjadi dakhil. Dakhil itu orang asing, ya, masuk tapi asing. Fi ala mujtama'ihi, ya, di masyarakatnya, wa qaumihi, dan kaumnya. Orang yang kayak gitu itu sebenarnya ya asing saja mereka. Orang wacana aslinya itu bukan wacana dalam negeri kok, ya. Mereka masuk ke wacana dalam negeri ya karena viral aja, karena untuk nyari duit juga kadang. Ya udah, akhirnya masuk ke situ, ya. Dia dakhil, ya, orang asing sebenarnya. Apa istilahnya? Lodoireng kalau di Indonesia, ya. Mengkaji tradisi tapi sebenarnya kacamatanya kacamata luar. Mungkin kayak di Indonesianya model-model orang kayak cara berpikirnya orientalis, ya. Melihat tradisi kita tapi dengan cara pandang orang luar.
seolah-olah benar-benar kemana ya, berjarak begitu. Padahal ya seperti yang tempo hari kita lihat, ketika kita melihat tradisi, kita jangan 100% melihatnya seperti sesuatu yang lain. Kita harus menyadari bahwa itu bagian dari diri kita gitu. Ya, yang celaka lagi melihat tradisi dengan kacamata luar berikut pandangan-pandangan buruk terhadap tradisinya dan dibiarkan begitu saja. Nah, itu juga jahat betul ya terhadap tradisi yang ada ya. Nah itu dakhil mereka ya. Wa fi kullil halati, dan di setiap kondisi yansa'ut tajdidu minal kharij. Pembaruan itu muncul dari luar ya. Arodon secara aksidental, walaysa qasdan, bukan sesuatu yang dimaksud. Kalaupun mereka melakukan pembaruan itu sebenarnya bukan memang niat untuk memperbaharui tradisi, memperbaharui kondisi yang ada, tapi ya hanya aksidental saja. Bukan sungguh-sungguh niatnya untuk memperhatikan tradisi masalahnya. Ya udah, sambil lalu saja ya. Wa mazala hadafuhu, masih saja niat dari penulis yang dakhil tadi ya, i'lanu anil bahis, mempopulerkan sang bahis, wa di'ayah lil katib, dan mempropagandakan sang penulis, pengen dirinya terkenal saja ya. Wa akhoda syarafat tajdidi wal mu'asarah, dan mengambil kemuliaan pembaruan dan kekinian. Jadi karena kebaruan dan kekinian itu keren, maka kemudian muncul. Karena tradisi itu sedang viral dibahas, maka dia muncul. Untuk apa? Ya supaya terkenal saja. Tujuannya itu adalah kepentingan pribadinya sebenarnya, bukan untuk tradisi itu sendiri, yang mana itu adalah bagian dari kita. Jadi Hanafi di sini yang diharapkan adalah kalau mau masuk ke tradisi ya kita sungguh-sungguh memperhatikan tradisi itu sebagai dirinya ya. Nadratu aturat katuros ya, sebagaimana dirinya, memperhatikan tradisi sebagaimana dirinya, bukan sekedar sambil lalu saja ya. Pembaruannya pun juga memang ini perlu dibarui, bukan sekedar sambil lalu tadi, selama ini nulis ini lantas kemudian masuk ke situ. Nah, Hanafi mengatakan kayak gitu karena dia melakukan ya, Hanafi melakukan pembaruan tradisi itu bukan sekedar pekerjaan sampingan, dia fokus sampai menjelang meninggal itu beliau melakukan pembaruan tradisi. Yang tidak diharapkan ya tadi ya, hanya sambil lalu saja, sehingga seringkali yang terjadi adalah tradisi itu diperkosa oleh para peneliti karena digunakan pendekatan-pendekatan baru, uji coba lah ya. Itu yang saya lihat misalnya di Muhammad Arkun lah ya. Muhammad Arkun itu menurut hemat saya ya main-main aja ya. Metodenya banyak, sudut pandangnya banyak, dan itu digunakan semua untuk melihat Islam misalnya. Itu ya kemana-mana, nggak enak untuk dibaca. Ibaratnya ini loh, orang dapurnya banyak nih, ada masakan nih, nasi, tapi kemudian dicampur ini, campur itu, ya nasinya nggak bisa dimakan gitu. Ya, kurang lebih kalau Arkun yang saya lihat sih semacam itu. Kalau Hanafi dia fokus ya, beberapa buku dia itu ya benar-benar bisa dipelajari ya. Contohnya misalnya yang saat ini saya baca itu minat tafsir at-tuli ila tafsir al-maudhu'i, agak tebel itu. Itu di situ dia mengkaji tafsir Al-Qur'an dari
beragam genrenya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Termasuk punya Al-Jabiri juga dibahas. Ulama kita Indonesia yang dibahas Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu bisa dipelajari ya. Kemudian misalnya kalian mau baca tentang tasawuf ya, buku dia Minal Fana Ilal Baqo itu bisa banget dibaca ya. Tahu dari ujung ke ujung tasawuf kalian akan bisa mempelajarinya. Kalau kalian mau mempelajari ilmu usul fikih misalnya, bacalah buku dia Minan Nas Ilal Waqi, itu dari ujung ke ujung ketemu gitu. Ya, kalau tasawuf tadi ya, sampai misalnya kok bisa akhirnya muncul tarekat, itu nanti ketahuan itu. Kok kemudian muncul Al-Buni yang agak klinik, agak apa namanya? Perdukunan, tasawuf kok perdukunan, itu muncul di situ. Jadi lengkap dari ujung. Karena apa? Ya karena dia memang sungguh-sungguh memperbarui tradisi sebagaimana tradisi itu perlu dikaji secara mendalam. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.